Apakah disebut syirik ketika kita takut sama pemerintah kemudian kita menjalankan peraturannya, yang mana sejatinya hukum Allah dicampakkan? Saya mau tanya nih sama yang bertanya ini, menjalankan peraturan yang mana dulu ya? Peraturan yang seperti apa sih yang antum maksud itu? Kalau disuruh pakai helm, masa enggak? Helm kan untuk maslahat. Ya. Disuruh berhenti di rambu-rambu lintas, masa enggak? Itu kan untuk maslahat. Ya. Makanya kata para ulama, kalau peraturan-peraturan itu ada yang tidak sesuai dengan syariat Allah, ya, dilihat. Kalau ternyata peraturan itu sifatnya seperti mengambil harta kita tanpa hak, maka tetap kita penuhi. Di mana yang menanggung dosanya mereka. Yang menanggung dosanya siapa? Mereka. Bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kata Rasulullah SAW apa? Sayakunu ba'di a'immah, akan ada setelahku para pemimpin, yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati, yang mengambil selain petunjukku dan mengambil selain sunnahku. Coba perhatikan Pak Ibu. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini apa? Akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Kalau mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Hah? Kalau mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Petunjuk buatan manusia. Pasti itu. Kalau mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah, sunnah siapa? Sunnah buatan manusia. Lalu Rasulullah bersabda lagi, dengarkan hadis ini sahih riwayat Muslim. Wa sayaqumu fihim rijal, dan akan ada pemimpin-pemimpin qulubum qulubu syayatin fi jutmanil ins. Hati mereka hati setan dalam tubuh manusia. Sajat itu pemimpin. Ketika ditanya kepada Rasulullah, bagaimana sikap kami ya Rasulullah terhadap pemimpin seperti itu? Apa kata Rasulullah? Isma wa ati, dengarkan dan taat. Wa in duriba dhahruk, walaupun kamu dipukul, wa ukhidha maluk, walaupun hartamu diambil. Tetap dengar dan taat, tetap. Ya. Kalau ternyata dia memerintahkan kita berbuat syirik, taat tidak? Tidak. Kalau pemerintah memerintahkan kita meninggalkan sholat, taat tidak? Tidak. Kalau pemerintah melarang pakai jilbab, taat tidak? Tidak. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Sedangkan ketaatan kepada pemerintah itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tapi Pak, ketika kita tidak taat dalam perkara maksiat, bukan berarti kita memberontak, tidak. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika mengabarkan tentang munculnya pemimpin-pemimpin yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa mereka melaknat kalian dan kalian pun melaknat mereka, ya, Rasulullah menyuruh kita mengingkari perbuatan mereka, tapi Rasulullah tetap jangan mencabut ketaatan kepada dia, jangan memberontak kepada mereka. Itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini dari itulah, ya, pertanyaan seperti ini harus diperinci maksudnya seperti apa. Ya. Bagaimana hukumnya apabila saum sunnah Senin Kemis supaya tujuannya kaya raya? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, "Faman kana yarju liqa'a man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut.
wa hum fiha la yubkhasun, dalam keadaan tidak dirugikan, tidak dikurangi. Ulaik, mereka itu alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apapun dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Bapak, kalau Bapak puasa Senin Kemis motivasinya ingin kaya, ya. Saya niatnya dua, Ustadz, karena Allah dan karena pengen kaya. Kata Imam Suyuti, dilihat mana yang lebih dominan. Kalau lebih dominan pengen kayanya, dapat dosa. Kalau lebih dominan lillahi ta'alanya, dapat pahala. Tapi kalau seimbang, kata Imam Suyuti, tasaqata, akan saling berguguran. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, nol. Pak, Ibu, saya mau tanya, dunia di mata Allah rendah tidak? Amalan soleh di mata Allah mulia tidak? Ada apa yang mulia, sangat mulia, ternyata antum mengharapkan yang rendahan. Rasulullah dalam hadis mengumpamakan dunia itu seperti tinja, kotoran. Rasulullah bersabda kepada Abu Darda, "Hei Abu Darda, kamu sedang makan?" "Iya, ya Rasulullah." "Itu makanan kamu setelah dimakan jadi apa?" kata Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ila ma qad arafta ya Rasulullah," kepada sesuatu yang sudah engkau tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Innallaha qad daraba lid-dunya mathala." Allah sudah memberikan perumpamaan dunia seperti itu. Seseorang masak makanan yang enak-enak, dikasih bumbu enak banget, setelah dimakan yang keluar kuning-kuning dua, bau-bau juga. Itulah dunia, kata Rasulullah. Ternyata Rasulullah memberikan perumpamaan dunia seperti tinja, kotoran. Sedangkan amalan soleh di sisi Allah sangat mulia. Sekarang Pak, Ibu, ridho tidak Ibu menukar emas dengan tinja? Tidak ridho. Masa emas yang sangat bagus, batangan lagi, ditukar sama tai kotok, enak aja. Gak maulah. Demikian dunia hina di mata Allah. Ada apa amalan soleh yang sangat mulia? Puasa Senin Kemis itu mulia Pak di sisi Allah. Ada apa kemudian kita mengharapkan yang sesuatu yang sifatnya apa? Hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Apakah zakat mal bisa digunakan untuk renovasi bangunan masjid, madrasah? Tidak. Karena itu tidak masuk fisabilillah dan tidak termasuk dalam 8 asnaf kata para ulama. Ya. Bagaimana hukumnya orang tua yang membunuh anaknya dengan alasan takut akhlaknya terpengaruh yang buruk-buruk? Wah, dosa besar. Kan dulu juga Nabi Khidir begitu. Ketika melihat ada anak kecil, dibunuh tuh anak. Takut nanti udah gede, kita katakan Nabi Khidir diberitahu oleh Allah. Kamu diberitahu sama siapa? Dari mana kamu tahu bahwa anak kamu itu bakalan buruk nanti besar? Kamu mendapatkan wahyu dari Allah. Ada apa kamu membunuh anakmu dengan tanpa hak? Ya. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut fakir. Takut fakir aja enggak boleh, apalagi hanya karena takut-takutan yang enggak jelas seperti itu. Haram hukumnya ya akhal Islam, azakumullah, dosa besar sekali. Ya. Bila ahli waris sudah meninggal, apakah anak-anaknya mendapatkan warisan? Ya pastilah tuh, masa nggak dapat sih? Kecuali kalau yang meninggal itu bapaknya orang beda agama, anak-anaknya muslim, bapaknya ya non muslim, maka pada waktu itu tidak berhak dapat warisan. Tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan apa? La yarithul kafirul muslima walal muslimul kafira. Orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang
Muslim nggak boleh. Ya. Bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah, Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari? Sudah disebutkan tadi sebetulnya, yaitu dengan cara mengenal Allah dan mengenal kerasnya adab Allah. Lihatlah bagaimana api neraka, lihat bagaimana ciptaan-ciptaan Allah yang sangat mengerikan, ya. Itu menunjukkan, insya Allah akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Harta dari orang tuanya dulu apa ini? Pak Ustaz, saya ingin tanyakan mengenai warisan. Orang tua saya telah meninggal dunia dan bapak saya ada meninggalkan harta berupa rumah 3 buah, sertifikat atas nama bapak saya. Tapi menurut sejarah dari awal, dari anak-anak dan adik-adik bapaknya, harta yang ditinggalkan itu merupakan harta dari orang tuanya dulu yang telah meninggal. Tapi dulu di atas namakan bapak saya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap saya sebagai ahli waris? Bisa jadi, ya, adik-adiknya bapak ini mengklaim saja. Bisa jadi hanya sebatas apa? Mengklaim. Biasanya kalau orang ngelihat duit itu suka ngaku-ngaku. Sebetulnya ini warisan dari orang tua, padahal enggak gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Makanya ya bagusnya bawa aja ke meja hijau. Ya, biar nanti hakim yang akan apa? Memutuskan. Sebab kalau kita yang memutuskan bisa berantem. Lebih baik udah bawa ke meja hijau. Ya udah, kalau kalian memang punya bukti dan ini, ayo kita ke meja hijau. Siapa yang paling kuat bukti-bukti dan ininya, terserah. Karena kita tidak tahu. Masalahnya orang yang mengklaim itu kan harus bawa bukti, ya enggak? Makanya kata Rasulullah apa? Al-bayyinatu al-mudda'i. Orang yang mengklaim wajib bawa apa? Bayyinah, bukti. Buktinya mana? Buktinya mana? Ya, tidak boleh sembarangan sebatas mengklaim-klaim begitu. Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan rokok? Pak, seluruh dokter di seluruh dunia telah berijma, telah bersepakat bahwasanya rokok itu berbahaya. Bahkan di Indonesia ini iklan rokok sudah tidak tanggung-tanggung lagi, Pak. Kalau dulu masih malu-malu. Ya, rokok dapat menyebabkan apa? Kanker, impotensi. Sekarang mah sudah tidak malu-malu lagi. Rokok membunuhmu. Udah, titik. Ya. Dan memang betul. Sekarang, Pak, Allah mengharamkan arak tidak? Mengharamkan arak. Sedangkan arak itu masih ada manfaatnya tidak? Masih. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa arak itu mempunyai manafi, manfaat-manfaat. Artinya manfaat yang ada di arak itu tidak sedikit, cukup banyak. Tapi mudaratnya lebih besar. Ternyata Allah haramkan. Sekarang saya mau tanya, rokok manfaatnya apa? Tidak ada sama sekali, Pak. Sedikit pun tidak ada manfaat dalam rokok. Ya. Hati-hati, Pak. Bapak coba baca di internet tentang bahaya rokok. Apa saja bahayanya itu. Mengerikan sekali, Pak. Ya. Rokok itu menghancurkan, merusak tubuh kita. Bahkan para ulama mengatakan orang yang mati gara-gara merokok, ia mati bunuh diri. Hati-hati. Maka kerja di perusahaan rokok halal apa haram? Haram apa haram? Haram. Ya. Jadi gimana dong Ustaz? Nanti saya ngasih duit buat anak istri saya pakai apa? Tawakal, tawakal. Yakin insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya. Ustaz, apa bedanya sabar dan tawakal? Sabar itu artinya menahan diri, ya,
di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan dan musibah-musibah yang menimpa. Itu sabar. Ya. Sementara tawakal menyerahkan, menyandarkan hati kita kepada Allah sambil berusaha. Dan tawakal butuh kepada sabar. Tawakal butuh apa? Butuh kepada sabar. Banyak istilah sabar ada batasnya. Apa betul sabar ada batasnya? Saya katakan nggak benar, Pak. Saya mau tanya sama Bapak. Kita disuruh oleh Allah sholat itu sampai kapan? Hah? Sampai meninggal kan? Sementara untuk melaksanakan sholat butuh kesabaran nggak? Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Ya. Sabar ada batasnya, Ustadz. Sampai kapan? Batasannya sampai kapan? Kalau Anda katakan sabar ada batasnya, berarti suatu ketika Anda tidak akan sabar untuk sholat. Suatu ketika Anda tidak sabar untuk meninggalkan maksiat. Oh enggak, maksudnya sabar dalam menghadapi musibah, Ustaz. Tetap dalam menghadapi musibah pun harus sabar. Dan memang harus kita latih kesabaran kita. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan teruslah bersabar. Makanya Rasulullah SAW bersabda ketika beliau mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mengutamakan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Innaha satakunu athara. Sesungguhnya nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Isbiru, bersabarlah. Sampai kapan ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Isbiru hatta talqauni ala haud. Bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Berarti sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Sabar itu bisa dilatih dan dilatih. Ustaz, mohon diulangi doa mohon rasa takut tadi. Dengarkan ya, doanya panjang banget. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika. Ya Allah, berikan kepadaku rasa takut kepadamu. Dengan rasa takut itulah yang mencegah diriku dari bermaksiat kepadamu. Iya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berikan kepadaku ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan diriku kepada surga-Mu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Dan berikan kepadaku keyakinan, dengan keyakinan ini membuat ringan musibah-musibah dunia. Wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. Ya Allah, berikan kepada kami kenikmatan dengan mata, telinga dan kekuatan kami. Ya. Waj'alhu al-waritha minna, dan jadikan itu sebagai pewaris kami. Waj'al ta'rana 'ala man zalamana, dan berikanlah orang-orang zalim itu balasan yang setimpal untuk mereka. Ya. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami, Allah. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar dan sebagai ilmu kami yang paling tinggi. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan engkau kuasakan kepada kami orang yang tidak sayang kepada kami. Ini doa selalu Rasulullah SAW baca biasanya di akhir majelis. Ya. Seringnya Rasulullah baca doa ini di akhir majelis sebelum menutup majelis taklim, beliau baca ini. Ya.
Bagaimana cara kita menegur teman yang suka memakai celana pendek jika keluar rumah, Ustaz? Memang kalau orang belum kuat akidahnya, Pak, terkadang kalau kita tegur masalah seperti itu dia ngeyel. Makanya ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, Rasulullah SAW tidak langsung menegur jangan berzina, enggak. Jangan mencuri, enggak. Jangan berjudi, enggak. Tapi yang Rasulullah dakwakan apa dulu? Beribadalah kalian kepada Allah, jauhkan kesyirikan. Takut-takuti dengan api neraka, dengan surga. Ya, setelah mereka punya keyakinan yang kuat kepada Allah, ketaatan itu pasti mengikuti, Pak. Makanya kalau kita punya teman kok ya pakai celana pendek keluar rumah, ya mungkin kita sebatas memberikan nasihat, akhi, kalau bisa tutuplah auratmu. Ya. Tapi upayakan kita berusaha untuk memperkenalkan dia kepada Allah, supaya dia takut kepada Allah. Ya. Kalau kita berselisih paham dengan suami, siapa dulu yang menyapa, yang menyelesaikan masalah, mengajak damai? Suami dulu apa istri dulu? Yang paling memulai itu yang paling utama. Istri jangan punya ego, suami aja dulu. Masa istri? Suami pun juga jangan punya ego, jangan. Lihat perkataan Abu Darda kepada istrinya, Ummu Darda. Hai istriku, kalau aku marah, tolong ridhokan aku. Dan kalau kamu marah, aku akan ridhokan dirimu. Ya. Kalau aku marah, tolong apa? Ridhokan aku. Dan kalau kamu marah, aku akan usahakan meridhokan dirimu, hai istriku. Bahkan ketika Rasulullah mensifati wanita yang penduduk surga, kata Rasulullah, wanita penduduk surga itu apa? Kalau ia melihat suaminya marah, dia tidak bisa tidur sampai suaminya ridho kepada dirinya. Ya, itu ciri wanita penduduk surga yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Maka dari itu, ya berusahalah suami maupun istri untuk menurunkan egonya masing-masing. Sebab kalau suami mempertahankan egonya, istri mempertahankan egonya, hancur berantakan rumah tangga. Tapi hendaklah suami dan istri bertakwa kepada Allah dan ingat, saya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ini suami saya diwajibkan oleh Allah untuk menaatinya. Ini suami saya, ia adalah surga dan neraka saya. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada seorang sahabiat, "Unduri aina anti min fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ketika istri ingat ini, segera ia pun memulai damai sama suami. Suami pun demikian, ketika ia ingat bahwa istrinya adalah amanah dia, istrinya ini adalah merupakan tanggung jawab dia kelak ditanya oleh Allah pada hari kiamat, maka ia pun berusaha untuk berbaik, bagaimana mendapatkan pahala dari istrinya. Cuma kalau suami istri ini seperti itu, Masya Allah, luar biasa, rumah tangga yang luar biasa, yang akan dipenuhi dengan ketentraman dan keimanan. Ya, makanya Pak, rumah tangga yang berhasil itu bukan rumah tangga yang tidak pernah berantem. Di zaman rumah tangga Rasulullah berantem juga berantem. Bahkan Rasulullah pernah meninggalkan istrinya 30 hari. Sebulan Rasulullah tinggalin tuh istrinya. Marah Rasulullah sama istri-istrinya. Ya. Pernah Rasulullah terjadi, bahkan pernah juga kebalikan, Rasulullah didiamin sama istri-istrinya. Dicuekin sama istri-istrinya. Ya. Makanya hafal Islam, azakumullah. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang dimarahin sama istrinya. Dia bingung, kok istri saya begini sih, kok malah marahin saya. Akhirnya dia pergi ke rumah Umar bin Khattab mau mengadu. Pas sampai di rumah Umar bin Khattab, rupanya Umar bin Khattab pun lagi dimarahin sama istrinya. Lah, Amirul Mukminin itu beginiin. Ya, masa saya. Akhirnya dia pun pergi.
Makanya Abu Darda berkata, suami yang baik bukanlah suami yang tidak pernah menyakiti hati istri. Tapi suami yang baik itu, kata Rasulullah, kata Abu Darda, yang sabar terhadap gangguan istri. Ya. Yang sabar terhadap apa? Gangguan istri. Bagaimana mengamalkan tawakal seperti Nabi Ibrahim? Aduh, kalau seperti mah susah tuh Pak. Tawakal seperti Nabi Ibrahim susah itu. Keimanannya kudu seperti Nabi Ibrahim dulu. Ya. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana bertawakal mendekati? Ya setidaknya gimana sih bisa mendekati? Untuk mendekati aja susah gitu kan. Ya. Maka akhi, untuk tawakal itu butuh kepada keyakinan yang kuat kepada Allah. Sebab kalau kita kurang keyakinannya kepada Allah, tawakal kita pun juga lemah. Tawakal kita pun lemah. Apabila sedang sholat, kita kurang khusyuk. Setelah kita berusaha khusyuk, apakah sholat kita akan diterima? Diterima insya Allah kalau syarat dan rukunnya dipenuhi. Ya. Namun masalah besar kecil pahalanya hanya Allah yang tahu. Selama syaratnya dipenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi, sholat kita diterima. Tapi masalah apa? Pemberian pahalanya hanya Allah yang tahu. Makanya kata Rasulullah apa? Inna rajul la yansarifu min sholati wa ma kutiba lahu illa khusyruhu wa tusruhu wa thumruhu wa subruhu wa sudsuhu wa khumsuhu wa rubruhu wa thulthuhu wa nisfuhu. Apa itu? Seseorang selesai sholat, kata Rasulullah, ternyata hanya ditulis oleh Allah 1/10 saja dari pahala sholatnya. Ada lagi 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/setengah. Ya, kenapa? Mungkin keikhlasannya kurang, mungkin kekhusyuannya kurang. Ya, kita tidak tahu. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, makanya kan setelah Rasulullah sholat, Rasulullah biasanya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena kita minta ampun kepada Allah terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam sholat kita. Ya. Jika suami melarang istri silaturahim dengan orang tuanya, apa yang dilakukan istri? Cobalah berbicara baik-baik sama suami, jangan marah-marah dulu. Barangkali suami punya alasan yang syar'i. Ya. Kalau memang ternyata alasannya syar'i, terimalah, sabarlah. Ya, taati suami karena hak suami bagi seorang wanita lebih besar daripada kepada orang tuanya. Makanya Rasulullah bersabda kepada kata Rasulullah apa? Hai Mu'ad, kalaulah aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, aku perintahkan istri sujud kepada suami orang tua suaminya. Ini menunjukkan hak suami lebih besar. Ya. Jika suami diketahui melakukan sesuatu yang sifatnya syirik, nasihati dulu. Kalau ternyata dia tetap saja berbuat syirik, ya, maka ini termasuk udzur syar'i yang membolehkan istri minta cerai, kata para ulama. Maka kalau si istri minta cerai, boleh pada waktu itu. Kenapa? Ini udzur yang syar'i. Sekarang di layar televisi itu terjadi kesurupan gara-gara soal apa Pak? Nggak tahu. Ya. Banyak kesurupan massal pada anak-anak pakai jilbab. Letak kesalahannya kenapa ya Pak? Orang yang mudah kesurupan itu pertama akibat jarang zikir kepada Allah. Iya Pak. Ya. Karena dia selama ini nontonnya sinetron aja.
selama ini kerjaannya ngebebe aja, WhatsApp aja. Waktu berzikirnya sedikit sekali. Akhirnya ya, dengan adanya fasilitas-fasilitas dan media seperti ini, dijadikan kita sedikit sekali berzikir kepada Allah. Padahal ketika Allah mensifati orang munafik apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak berzikir kecuali sedikit. Tapi coba kalau seorang mukmin itu selalu menjaga zikir di waktu pagi dan petangnya dijaga, doa sebelum tidur, setelah tidurnya dijaga, membaca Al-Qur'annya juga berusaha dijaga, selalu bermunajat kepada Allah, insya Allah itu akan melindungi dia dari godaan setan. Tapi ketika walaupun pakai jilbab itu nggak ngaruh kalau ternyata dia apa? Jarang berzikir kepada Allah, jarang berzikir kepada Allah. Makanya ya bisa jadi orang yang kesurupan itu ya dikarenakan seperti itu, kurangnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustadz bisa tolong jelaskan apa sih salafi itu? Salafi itu bukan singkatan salah pilih, Bapak. Salafi dari kata salaf. Salaf itu artinya yang telah terdahulu. Rasulullah pernah bersabda kepada anaknya yang bernama Fatimah, dan hadisnya sahih dari Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada Fatimah, "Hai Fatimah, tidakkah engkau ridho? Ya, hai Fatimah, sesungguhnya malaikat Jibril tahun ini menampakkan Al-Quran 2 kali, biasanya cuma sekali. Dan tampaknya hai Fatimah, ajalku sudah dekat. Fasbiri, sabarlah kamu. Wahtasibi, mintalah pahala kepada Allah. Ya, fa innahu khairus salaf ana laki. Sesungguhnya sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku." Rasulullah di sini mengatakan kepada Fatimah apa? Sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Jadi salaf secara bahasa artinya yang telah terdahulu, pendahulu kita. Itu disebut dengan apa? Salaf. Adapun secara definisi syariat, Imam Al-Ghazali ya mendefinisikan salaf itu artinya hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Jawahirut Tauhid yang ditulis oleh Imam Al-Baijuri, beliau mengatakan salaf itu hum al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah. Mereka adalah tiga generasi yang diutamakan. Siapa itu? Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Nah, ini salaf secara istilah. Adapun salafi itu nisbat kepada salaf. Artinya usaha untuk mengikuti jejak kaki salaf. Tapi apakah setiap orang yang menamakan dirinya salafi pasti salafi? Belum tentu. Sebatas mengatakan saya salafi sama dengan orang yang mengatakan saya ahlus sunnah. Orang yang menamakan dirinya ahlus sunnah belum tentu ahlus sunnah, Pak. Karena ahlus sunnah itu bukan sebatas nama, ya, tapi ia adalah akidah, manhaj, pemahaman. Itu generasi yang diutamakan, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Siapa yang sama keyakinannya, manhajnya, insya Allah. Siapa yang tidak sama, dia hanya mengaku-ngaku saja. Ya, ini disebut dengan salafi. Ya. Apakah sholat wajib yang dahulu ditinggalkan itu boleh diqadha? Maghrib jam berapa ya, Pak? Hah? Jam 6 kurang? Jam 6 kurang? Kurang 6. Kurang 11. Masih ada 10 menit lagi ya? Atau kurang? Apakah sholat wajib yang dahulu ditinggalkan dengan sengaja boleh diqadha?
yang ditinggalkan dengan sengaja apakah wajib diqadha atau tidak, terjadi ikhtilaf para ulama di dua pendapat. Pendapat pertama, wajib qadha. Dalilnya qiyasul aula. Artinya, orang yang punya udzur saja seperti ketiduran, ya, kelupaan, itu wajib qadha, apalagi yang enggak punya udzur. Ya. Jadi dalilnya qiyas aula. Artinya kan Rasulullah memerintahkan orang yang ketiduran sama yang kelupaan buat mengqadha. Kata mereka, yang punya udzur saja disuruh mengqadha, apalagi enggak punya udzur. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib qadha. Kenapa? Karena tidak bisa dikiaskan antara yang punya udzur dengan yang tidak punya udzur. Bagaimana hendak dikiaskan? Tentu itu udzur yang sangat berbeda, kias yang sangat berbeda. Rasulullah hanya mengatakan siapa yang lupa dari sholat atau tertidur, hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Berarti bagi yang punya udzur qadha. Naam. Masa mau dikiaskan dengan orang yang tidak punya udzur? Tidak bisa, tidak sama. Kalaupun dia mengqadhanya tetap tidak bisa menggantikan, karena berat dosanya itu. Jadi tidak perlu mengqadha. Dan juga kata mereka karena qadha itu butuh kepada perintah baru, dan tidak ada perintah. Makanya Aisyah pernah ditanya oleh seorang wanita, "Hai Aisyah, kenapa wanita haid mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat?" Kata Aisyah, "Karena kami diperintahkan begitu. Kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat." Kata-kata tidak diperintahkan mengqadha salat itu menunjukkan bahwa qadha menunggu perintah. Sementara yang ada perintah itu adalah mengqadha karena ada udzur. Dan ini pendapat yang saya kuatkan, yang saya condong kepadanya, bahwa orang yang meninggalkan sholat wajib yang sengaja ditinggalkan tidak ada qadha untuknya, karena qadha sudah tidak ada manfaatnya lagi. Kewajiban dia taubat saja. Ya, demikian pula puasa yang ditinggalkan secara sengaja. Baik, saya kira cukup sampai di sini Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat.